Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Rasapi GKJ Marguyudan kembali menyapa kita di pagi hari ini. Kiranya Allah hadir dan membentuk hati dan hidup kita menjadi semakin sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Syukur yang begitu besar kami haturkan ya Allah, karena Engkau telah mengaruniakan pagi yang indah bagi kami dan mengizinkan kami untuk berelasi bersama Allah melalui sapaan renungan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami terima pagi ini boleh menolong kami untuk menjaga hati kami di dalam terang firman Tuhan, agar kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Berfirmanlah ya Allah, kami umat kepunyaan-Mu siap untuk mendengar. Amin. Bacaan dalam renungan kita saat ini diambil dari Amsal 4 ayat 23 yang demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang Kristiani, kita hidup dari dalam keluar. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, menunjukkan kondisi asal yaitu dari dalam. Dan yang kedua, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan yang terpancar itu jelas keluar. Ya, orang Kristen hidup dari dalam hatinya, baru kemudian terpancar keluar. Tetapi di sini ada masalah. Saat ini orang-orang berusaha untuk hidup dari luar ke dalam. Lihat saja betapa boomingnya sosial media saat ini. Kita selalu ingin menunjukkan sisi terbaik ketika kita sedang dalam kondisi yang baik. Atau bahkan kita ingin menunjukkan sisi terburuk ketika kita sedang dalam kondisi yang buruk. Kita ingin dilihat orang lain, kita ingin dinilai orang lain. Kita ingin melihat orang lain dan kita ingin menilai orang lain. Tetapi syukur kepada Tuhan karena prinsip iman dalam Amsal 4 ayat 23 adalah kebenaran. Apapun yang ada di dalam pasti keluar. Oleh karena itu penting untuk penilaian ke dalam. Dan penilaian itu bukan sembarang penilaian, tetapi penilaian melalui kacamata Allah. Bagaimana kita dilihat oleh Allah, bukan bagaimana kita dilihat atau melihat orang lain. Bukan bagaimana kita menilai dan dinilai orang lain. Apapun yang hendak kita lakukan, entah itu pekerjaan, sekolah, kuliah, pelayanan, bahkan mengurus keluarga, itu adalah bagian luarnya. Berfokus kepada yang di luar akan selalu melelahkan. Mengapa? Karena penerapannya terbalik. Kita perlu kuat dulu di dalam, karena yang ada di dalam itu yang menentukan hasil di luarnya. Tetapi sekarang orang terlalu banyak berfokus keluar, berfokus ke perkataan orang, berfokus ke perilaku orang lain, berfokus menyalahkan keadaan dan orang lain. Bahkan ketika berdoa pun kita perlu mengakui bahwa fokus kita adalah yang di luar semata itu. Dan akibatnya dalam berdoa kita pun sering mengesampingkan relasi kita dengan pencipta kita. Yang di luar seringkali menjadi lebih penting. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, mengingatkan kita untuk punya sikap rendah hati, untuk menyadari bahwa hidup tidak punya arti apapun jika tanpa Tuhan. Kunci untuk membuka sebuah pintu itu kecil dan selalu kecil. Saya belum pernah melihat sebuah kunci pintu yang besarnya sepertiga ukuran pintunya. Kunci selalu kecil. Kalau kita lihat ada orang dapat hadiah mobil, di foto kita lihat orangnya menerima kunci yang besar. Tapi kunci yang besar itu cuma gimmick. Kunci yang sebenarnya selalu kecil. Jika kita melakukan hal kecil dengan benar bersama dengan Tuhan, ini bisa memberikan banyak pengertian dalam hidup kita. Kita bersyukur punya Tuhan yang meskipun dosa kita sudah terlalu besarnya, Tuhan pun sudah melakukan hal yang besar, bahkan terlalu besar dengan mengorbankan putranya yang tunggal supaya kita memperoleh pengampunan dosa. Ini adalah amazing grace. Ini terlalu besar. Itulah satu-satunya kunci yang sekaligus pintunya, karena Yesus memang adalah pintunya dan sekaligus kuncinya. Itu terlalu mahal daripada hutang dosa kita. Tetapi dari sisi kita sebagai manusia, Tuhan mengetahui batas kita yang kecil ini. Maka tugas kita adalah menjaga relasi kecil kita bersama Tuhan, tetapi secara terus-menerus. Ketika hal-hal di luar selalu mengganggu pikiran kita, mari setiap pagi dan malam kita berdoa, Tuhan, apapun di luar sana, tolong aku untuk menyadari Tuhan saja cukup bagiku. Tuhan,
Apapun kesalahan orang lain, tolong aku untuk menyadari bahwa dosaku pun besar, namun Allah mengampuniku. Tuhan, apapun kesalahanku, aku tahu aku manusia yang selalu dapat berbuat kesalahan, namun aku minta kasih karunia Tuhan untuk mengampuni aku dan mengajar aku agar aku bisa memiliki kasih yang selalu bertumbuh, tidak hanya semakin besar tetapi juga semakin berakar kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Pendeta bisa mengajarkan kepada kita secara intelektual apa yang dikatakan oleh Alkitab. Tetapi jika tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu memahami dan melakukan apapun. Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak membutuhkan kita. Kekristenan mengajarkan bahwa Tuhan tidak kesepian dan oleh karena itu membutuhkan relasi dengan kita. Relasi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus sudah sempurna dan indah. Oleh karena itu, kekristenan menunjukkan bahwa ketika Tuhan Yesus mengorbankan dirinya, itu menunjukkan bahwa Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus sebetulnya menginginkan kita di dalam kasih-Nya yang begitu besar. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Berarti kita diciptakan pun untuk menginginkan relasi dengan Allah, untuk berelasi dengan Allah. God is a perfect communion of love. Allah adalah persekutuan kasih yang sempurna. Oleh karena itu, melalui persekutuan dengan Allah, kita dimampukan di tengah segala keterbatasan, kelemahan, dan kesalahan kita sebagai manusia, untuk bisa terus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, agar di luar bisa terpancar kehidupan. Seperti minuman jeruk peras, yang ketika jeruk diperas dengan tekanan yang dari luar, pastilah yang keluar adalah air jeruk, bukan air pare. Manusia Kristiani ketika diperas, seharusnya yang keluar tetaplah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekali lagi, di tengah segala keterbatasan dan kelemahan dan kesalahan kita sebagai manusia. Jadi, bukan berarti tidak boleh ada kemarahan, atau kesalahan, atau konflik, karena setiap kita selalu dalam proses pertumbuhan dengan perjalanannya yang unik masing-masing bersama dengan Allah. Tetapi semakin kita mendahulukan relasi dengan Allah, maka kita akan semakin bertumbuh dan berakar kuat di dalam Tuhan, sehingga kita bisa melakukan tindakan di luar secara konsisten, karena dari dalam kita selalu minta pertolongan Tuhan untuk menjaga hati kita. Ibu Teresa pernah membuat sebuah tulisan yang indah. Tulisan ini cukup terkenal dan sangat mungkin kita pernah mendengarnya. Tetapi baiklah, tulisan yang dipajang pada tembok di Mother Teresa's Home for Children di Kalkuta, India ini terus menjadi pengingat bagi kita. Demikian kurang lebih terjemahannya. Orang seringkali tidak masuk akal, tidak logis, dan egois. Bagaimanapun juga, tetaplah maafkan mereka. Jika Anda baik hati, orang mungkin menuduh Anda egois dan memiliki motif tersembunyi. Bagaimanapun juga, tetaplah bersikap baik. Jika Anda sukses dan Anda mendapatkan beberapa teman palsu dan beberapa musuh, bagaimanapun juga, tetaplah menjadi sukses. Jika Anda tulus hati dan jujur, orang mungkin akan menipu Anda. Bagaimanapun juga, tetaplah tulus hati dan tetaplah jujur. Apa yang Anda bangun selama bertahun-tahun bisa dihancurkan seseorang dalam semalam. Bagaimanapun juga, tetaplah membangun. Jika Anda menemukan ketenangan dan kebahagiaan, mereka mungkin akan iri. Bagaimanapun juga, tetaplah berbahagia. Kebaikan yang kamu lakukan hari ini seringkali orang akan melupakannya esok. Bagaimanapun juga, tetaplah berbuat baik. Berikan pada dunia yang terbaik yang Anda miliki, dan itu mungkin tidak akan pernah cukup. Bagaimanapun juga, tetaplah berikan yang terbaik. Anda tahu, pada analisis terakhir, ini adalah antara Anda dengan Tuhan. Bagaimanapun juga, tetaplah bahwa semua ini sama sekali tidak ada kaitannya antara kamu
dan mereka. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk renungan pagi ini yang mengingatkan kami untuk menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, karena kami mengetahui betapa lemahnya kami sebagai manusia yang sering lupa untuk waspada menjaga hati. Kami ingin hati kami selalu semakin mendekat kepada Allah, sebagaimana kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang menginginkan kami. Dan saat ini kami pun mengungkapkan bahwa kami ingin selalu berelasi bersama dengan Allah dan menjaga hati kami bersama-sama dengan Allah. Kami meminta hikmat bijaksana untuk melakukan firman-Mu dalam keseharian kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat berbahagia dan sangat bersyukur untuk pagi yang indah ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.